Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami. Biarlah hari ini Bapa kami mulai dengan mendengarkan firman-Mu dan kami merenungkannya serta dapat melakukannya hari demi hari. Berkata-katalah Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, Matius 24 ayat 1-2 demikian firman Tuhan. Setelah Yesus keluar dari bait Allah, datanglah murid-muridnya dan mengarahkan perhatiannya kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, murid-murid kagum dengan fisik dan dari bangunan bait Allah. Tetapi Yesus berkata, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dari sini kita mengerti beberapa hal penting tentang bangunan bait Allah yang Yesus maksudkan. Yang pertama, bangunan bait Allah bukan hanya fisik tetapi kita orang percaya. Saudaraku, bangunan Allah yang sejati yaitu hidup kita sendiri. Bukan soal fisiknya tetapi soal roh Allah yang diam di dalam kita. Sehingga kita dapat menghadirkan damai sejahtera kuasa Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu berarti kita harus terus disempurnakan dan tidak boleh hidup dalam dosa dan kenajisan. Tidak boleh kita dipenuhi dengan keserakahan, emosi, kebencian, dan hal-hal yang jahat. Sebab tubuh kita adalah bait Allah yang sebenarnya. Itulah sebabnya kita harus menjaga bait Allah dengan kesucian, bekerja keras dan melimpah dengan ucapan syukur. Sebab bait Allah itu ada untuk mendatangkan keselamatan, menyatakan kuasa Allah dan menarik orang-orang yang belum diselamatkan. Yang kedua, bangunan bait Allah dapat hancur. Tidak perlu kecil hati ketika gereja dihancurkan dan dibakar orang. Apa yang terjadi ini bukan sesuatu yang baru karena dalam sejarah gereja, orang percaya selalu dikejar, ditekan, bahkan dibunuh. Bangunan gereja dirusakkan karena orang berpikir jika gereja hancur, maka hancurlah iman percaya kepada Kristus. Iman kita bukan tergantung pada gereja atau benda-benda fisik. Karena dasar gereja yang sebenarnya adalah darah yang tertumpah di kayu salib. Kepada Simon, Yesus berkata, "Engkau tidak dipanggil Simon, aku menyebut engkau Petrus, karena di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan pintu alam maut tidak akan menguasainya." Ini bukan bicara tentang fisik gereja, tetapi pengakuan akan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yang ketiga, saudaraku, bait Allah sudah seharusnya terus menyatakan kuasa Allah. Panggilan gereja yang sebenarnya bukan sekedar berkumpul dan beribadah, tapi menyatakan kuasa dan kasih Allah, sehingga orang yang lemah dapat dikuatkan, orang yang susah dapat tertolong, dan orang yang belum diselamatkan dapat menerima keselamatan kekal. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Untuk hari ini kami mendengarkan firman-Mu, menyatakan bangunan bait Allah bukan hanya fisik tetapi ketika orang percaya kepada Yesus. Dan walaupun bangunan fisik itu dapat hancur, tapi iman kami terus percaya kepada Tuhan. Dan kami mau melakukan firman-Mu, menyatakan kasih dan damai sejahtera kepada banyak orang. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau juga menjadi teladan dalam hidup kami ya Yesus. Sehingga kami boleh menjalankan firman dan perintah-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Beri kami kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami melakukannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.